Ane wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke depan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Banjir Sungai Badeng di Kecamatan Songgon Banyuwangi yang terjadi beberapa hari lalu meski air sungai tak sempat meluber membanjiri pemukiman penduduk, namun mengakibatkan jembatan penghubung antar dua dusun ambruk. Banjir juga memutus saluran air bersih. Banjir Sungai Badeng di kaki Gunung Raung, Kecamatan Songgon, mengakibatkan sebuah pohon cemara yang ada di tepi sungai tampak roboh setelah tanah di tepian sungai longsor tergerus abrasi diterjang derasnya banjir bandang. Kawasan wisata rafting yang sebelumnya menyuguhkan indahnya pemandangan kawasan hutan yang asri, dengan jernihnya aliran sungai berubah menjadi kotor. Warna air sungai menjadi kecoklatan berarus cukup kuat. Material lumpur dan batu ikut hanyut terbawa banjir hingga ke hilir sungai yang bermuara di Selat Bali ini. Banjir bandang selain mengakibatkan jatuhnya satu korban jiwa setelah terseret arus, juga membuat berbagai kerusakan fasilitas umum. Sebuah jembatan penghubung antara dua dusun di Kecamatan Songgon Banyuwangi ini ambruk. Kondisi Sungai Badeng saat ini masih besar. Belum ada Akses jalan kaki dan kendaraan roda 2 warga ini pun saat itu terputus total setelah diterjang banjir. Selain memutuskan jembatan antar dusun, banjir Sungai Badeng juga membuat pelengsengan di bawah jembatan antar dua desa ambrol.
Ambrolnya pelengsengan di bawah jembatan ini dikhawatirkan semakin melebar. Sebagai langkah antisipasi, kendaraan truk untuk sementara dilarang melintas di jalan raya penghubung Desa Sumberbulu dan Desa Songgon. Warga pun diminta untuk waspada dengan tidak melakukan aktivitas di dekat aliran Sungai Badeng, karena debit air Sungai Badeng hingga Minggu sore masih belum juga surut. Jadi banjir bandang dari atas sehingga menimbulkan beberapa kerusakan. Ya, di antaranya salah satu jembatan di wilayah kami tergerus oleh air tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masih memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan kendaraan yang lewat, terutama untuk kendaraan yang beroda 6 ya, truk. Ya. Kita larang untuk lewat karena situasi jembatan masih tidak memungkinkan. Di lain itu juga ada beberapa jembatan-jembatan masyarakat yang ambrol, yang putus terbawa oleh banjir. Terkait dengan banjir itu ada beberapa pipa yang rusak, baik itu dari HIPA dan dari PDAM, ya, sehingga ada beberapa desa yang kekurangan, tidak tersalurkan airnya, yaitu diantaranya Desa Songgon, ya, dan ada satu desa lagi. Namun demikian sudah mendapat bantuan dari pemerintah terkait dengan pemenuhan air, dan hari ini juga pipa tersebut sudah dilaksanakan pembetulan. Demikian. Selain itu, longsoran pelengsengan akibat abrasi ini juga membuat saluran air bersih di bawah jembatan terputus. Akibatnya, warga di 2 desa di Kecamatan Songgon sejak Minggu pagi sempat kesulitan mendapatkan air bersih karena pipa saluran terputus total. Namun pada Minggu sore, perbaikan saluran ini segera dilakukan petugas berwenang agar masyarakat tak kesulitan mendapatkan suplai air bersih untuk keperluan sehari-hari. Handoko Kusumo, CTV. Kejuaraan Nasional Kejurnas 2025 yang digelar di Banyuwangi memasuki hari terakhir, memperlombakan Men Elite dan Women Elite nomor individual road race. Dilepas Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani, para pembalap adu cepat di trek salah satu tersulit di Asia, yakni Pegunungan Ijen. Laga pamungkas, para pembalap start di depan kantor Bupati Banyuwangi dengan garis akhir di Paltuding kaki Gunung Ijen menempuh jarak 175 km. Lintasan kali ini disebut sebagai salah satu yang paling berat. Tak hanya panjangnya rute, para cyclist juga harus menghadapi medan ekstrim menuju Paltuding yang dijuluki jalur neraka King of Mountain. Tanjakan menuju Paltuding beberapa titiknya memiliki gradien kemiringan hingga 23%. Para rider memerlukan kekuatan ekstra untuk menaklukkan tanjakan yang dikenal salah satu tersulit di Asia. Wakil Ketua Harian PBIC Jadi Raja Gukuk mengatakan, Banyuwangi dipilih karena sudah berpengalaman menggelar kejuaraan. Lebih lagi, pemerintah dan masyarakatnya sangat mendukung. Selain itu, infrastrukturnya lengkap, jalurnya berkualitas, dan masyarakatnya sudah terbiasa dengan event olahraga skala besar. Ajang ini merupakan rangkaian seleksi para atlet balap sepeda potensial Indonesia untuk disiapkan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpik. Dan ini merupakan ajang seleksi ya atlet ya setelah ini, karena memang setelah ini ada event tingkat internasional, ada multi event, ada SEA Games, ada Asian Games, dan ada Olimpik. Jadi memang ini adalah ajang seleksi. Dari sini nanti kita akan mendapatkan atlet-atlet yang potensi untuk masuk ke pelatnas. Pemilihan Banyuwangi Pak Jadi. Sekali lagi, Rema Banyuwangi ini masyarakatnya sudah terbiasa dengan event ya. Itu berkat dari Ibu Bupati juga, kemudian pemerintahnya, Porkopimdanya, semua sudah terbiasa dengan event-event internasional. Termasuk juga fasilitas infrastrukturnya juga sangat memadai, sehingga kami memilih Banyuwangi, Jawa Timur sebagai tuan rumahnya, dan dibantu tentunya oleh Ketua Umum Pemprov Provinsi Jawa Timur nih Pak Wahid. Ya, jadi jalur-jalurnya sudah dipastikan ya, jadi memang 1 bulan yang lalu sudah dipastikan semuanya dengan anggotanya Pak Kapolres, dan sudah diperbaikin juga dengan Ibu jalan-jalannya semuanya cantik sehingga kita lihat mulus nih. Nah, jadi tim dari PBIC juga sudah ngecek beberapa kali dan jalannya alhamdulillah halus baik. Mungkin ada event lagi Pak Jadi yang, karena kan PMP kan sudah internasional, mungkin apakah ada event? Rencana nih Presiden oleh Bu Bupati, di sini kan sudah venue BMX yang internasional ya, bisa saja nanti tingkat World Cup untuk BMX gitu. Kita ajukan nanti.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PBIC karena memilih Banyuwangi sebagai tuan rumah. Menurutnya, event ini membuat dampak ekonomi yang signifikan bagi Banyuwangi. Selain itu, Ipuk menyebut Ijen sudah menjadi ikon nasional. Ia berharap event kejuaraan semacam ini bisa terus berkelanjutan dan melengkapi serangkaian agenda balap sepeda yang digelar tahun ini di Banyuwangi, seperti Tour de Banyuwangi Ijen yang masuk dalam kalender UCI Asia. Pemda mengucapkan terima kasih karena Banyuwangi dipilih menjadi salah satu site untuk event ini. Dan terima kasih juga berkat gotong royong kolaborasi semua pihak dari PBIC, lalu juga dari teman-teman Polres, teman-teman Forkopimda, semuanya membantu kegiatan hari ini, juga teman-teman dari SKPD dan masyarakat Banyuwangi. Dan kita berharap setiap event ini harus berjalan dengan baik, apapun itu, termasuk juga kegiatan event. Hari ini kita finishnya akan ada di Ijen, dan tadi seperti yang saya sampaikan, Ijen ini adalah ikon nasional. Mudah-mudahan ini bisa diangkat ke internasional, sehingga mungkin nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan event apakah berskala dunia gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan UCI Asia bisa diselenggarakan di Banyuwangi ke depan. Kejuaraan di Banyuwangi digelar 4 hari, Jumat hingga Senin, dan ajang ini agenda rutin dari PBIC setiap tahun dan masuk agenda UCI. Kejuaraan tahun ini diikuti sekitar 251 pembalap dari 23 provinsi. Handoko Kusumo, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Buri deh. Ya. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba Eh. kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa di penjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham beno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya, sampe kadung. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok lah. Meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari. Ilegal iki lek ya. Ndi? Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN
untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas, tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Touring Waterpark. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Ayustina Delia Priyatna berhasil menjadi yang tercepat pada nomor individual road race Women Elite dalam kejuaraan nasional balap sepeda road bike yang digelar di Banyuwangi pada Senin siang. Pembalap asal Jawa Barat yang memperkuat tim LRT Com Studio ini mencatatkan waktu 1 jam 16 menit 28,345 detik untuk menaklukkan lintasan sepanjang 41 km dari kantor Bupati Banyuwangi menuju perkebunan Kalipendo. Ayustina Delia Priyatna berhasil menjadi tercepat pada nomor individual road race Women Elite dalam kejuaraan nasional balap sepeda road bike yang digelar di Banyuwangi pada Senin siang. Posisi kedua ditempati Mike Virotika Marinda dari GCC Racing Team Jawa Tengah dengan selisih sekitar 27 detik. Sementara peringkat ketiga diraih Sayu Bella Sukamdewi dari Bali dari Asia Union TCS Racing Team yang finish dengan waktu 1 jam 16 menit 57,460 detik. Ayustina mengaku bersyukur bisa menjadi pemenang kejurnas di Banyuwangi. Ia mengaku rute tanjakan bukan spesialisasinya, sehingga di saat balapan ia berusaha bertahan di rombongan terdepan dan akhirnya bisa finish terdepan. Wakil Ketua Pengurus Besar PBIC Jadi Raja Guguk mengatakan kejurnas yang diselenggarakan di Banyuwangi merupakan ajang seleksi atlet yang dipersiapkan untuk kejuaraan internasional. Atlet-atlet yang memiliki potensial nantinya akan dipanggil dalam pemusatan latihan nasional sebelum akhirnya disiapkan untuk ajang multi-event seperti SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Kejuaraan nasional balap sepeda road bike di Banyuwangi diselenggarakan pada 27 hingga 30 Juni 2025. Kejuaraan tersebut melombakan nomor individual time trial, individual road race dengan kategori yacht, men junior, under 23 dan elite. Handoko Kusumo, CTV. Pemerintah Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi gelar bersih desa dan peringatan hari jadi yang ke-57 tahun dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran wayang kulit pada Minggu malam ini digelar pemerintah Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran dalam rangka peringatan hari jadi desa yang ke-57 tahun dan sekaligus bersih desa. Mereka menggelar peringatan ini setelah dikutip dari buku sejarah berdirinya desa yang ditemukan pada beberapa bulan yang lalu. Dalam acara ini selain dihadiri Forpimka, juga turut hadir Kepala Desa sekecamatan Pesanggaran. Tampilan hiburan dari tari gandrung dan para penggerak PKK yang menyanyikan lagu kebangsaan turut mewarnai dalam pembukaan acara tersebut. Dilanjutkan dengan acara seremonial sekaligus penyerahan wayang secara simbolis oleh Kepala Desa Sarongan kepada Ki Dalang yang menandakan pagelaran wayang kulit tersebut dimulai. Kegiatan ini selain untuk menandai hari lahirnya Desa Sarongan, yakni pada tanggal 29 Juli 1966, juga menggelar kegiatan rutin tahunan yaitu bersih desa. Gunoto selaku Kepala Desa Sarongan mengatakan kegiatan seperti ini akan selalu digelar dalam setiap tahunnya. Kegiatan bersih desa ini satu tadi pagi kita adakan gendurian karena itu memang harus Pak. Ya, gendurian kita undangkan warga masyarakat yang hadir kurang lebih ada 200 masyarakat. Ya,
hajatnya juga kita sampaikan 2, 1 bersih desa, yang kedua hari jadi desa Sarongan, sehingga sudah kita sampaikan lahirnya desa Sarongan 29 Juni tahun 1966 dan tadi sudah diterima oleh warga masyarakat yang hadir maupun yang tidak hadir. Harapan ke depan dengan adanya bersih desa ini, 1, kita menguatkan budaya wayang ini agar tidak punah, sehingga masyarakat Sarongan juga dengan adanya ruat ini bisa mengembang, sehingga masyarakat juga banyak yang sudah nanggap atau bagaimana itu ya, nanggap, sehingga juga ikut serta nguri-nguri budaya Jawa yang dulu sudah dirintis oleh orang sesepuh dulu. Acara ini dilakukan agar pemerintah desa Sarongan dan masyarakat setempat mengingat berdirinya desa tersebut, bahkan menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur, agar masyarakat desa Sarongan menjadi masyarakat yang berbudaya dan tidak meninggalkan kearifan lokal. Yogi Pratama, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark.
Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei,
Mandi. Tekan jesu. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tuku hang ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terangno coba. Isun kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
Pemirsa, duduk di teras rumah, seorang nenek berusia 92 tahun dilempar bondet oleh orang tak dikenal. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian dada dan tangan. Dalam aksinya, pelaku meninggalkan pesan dalam bentuk tulisan dengan tuduhan korban memiliki ilmu santet. Nasib tragis dialami Nenek Suliha, 92 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Pada Minggu malam, saat dirinya tengah duduk di teras rumah, tiba-tiba dilempar bondet oleh orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian dada dan tangan. Pasca kejadian, korban dirawat ke bidan desa dan akhirnya diamankan ke rumah kepala desa setempat. Dalam aksinya, pelaku sempat meninggalkan pesan berbahasa Madura yang ditulis di sebuah karton bekas air mineral. Isi pesan tersebut agar korban menghilangkan ilmu santet yang selama ini dimiliki. Selain itu, korban harus menyembuhkan orang-orang yang terkena santet darinya. Karpin, cucu korban, mengatakan saat kejadian dirinya sedang sholat, sedangkan neneknya sedang duduk di teras rumah. Menurutnya, tuduhan pelaku tidak benar. Neneknya tidak memiliki santet seperti yang dituduhkan. Saat kejadian lagi duduk di teras. Nah, terus jenengan pada saat itu di mana? Lagi sembahyang di dalam. Oh, di dalam. Sehari-hari ibu memang tinggal sama jenengan? Iya, sama adik saya. Tapi tadi itu tiba-tiba ada orang atau gimana, Mas? Bertiga. Itu kan sama adik saya. Adik saya pas lagi keluar baru mobil zaman cukup 8 menit itu ada kejadian itu. Itu ada berapa orang katanya yang ibu yang melempar? Nggak kelihatan yang lempar ya. Tiba-tiba dengar suara gitu. Kena apanya ibu? Kena apa ibu? Luka bagian apa ibu? Meninggalkan pesan kan informasinya lewat tulisan, Mas? Iya, lewat pesan itu. Apa isinya itu? Dituduh apa? Punya ilmu. Padahal ibu punya enggak itu? Enggak punya, memang enggak punya ya. Keseharian ibu seperti apa sih, Mas? Bertani atau bagaimana? Kalau sehari-hari ibu, sehari-harinya kehidupan seharinya bertani atau berkebun juga atau buruh tani atau bagaimana? Tidak ada kerja di rumah. Oh, di rumah memang ya. Oh. Selain membuat Nenek Suliha terluka, lemparan bondet juga mengakibatkan kerusakan tiang penyangga teras rumah. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Di sekira jam 20.30 kita menerima laporan tentang adanya ledakan di sebuah rumah. TKP-nya di Dusun Keramat, Desa Sumberjo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Untuk korban sendiri seperti apa kondisinya? Korban mengalami luka di ujung jari, di 3 jarinya ini mengalami luka. Kemudian barusan kami melaksanakan olah TKP, lanjut kita masih melaksanakan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP termasuk korban. Saat ini korban masih dilaksanakan pemeriksaan. Untuk motifnya? Motif masih belum diketahui karena kita masih proses penyelidikan. Hasil sementara, petugas berhasil mengumpulkan serpihan benda yang meledak. Guna penyelidikan lebih mendalam, polisi juga menerjunkan anjing pelacak yang mengendus hingga ke belakang rumah korban. Farid Falevi, CTV. Viral di media sosial akan adanya rencana penutupan total jalan di jalur Gumitir, dan rencana tersebut masih dibahas Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Ditlantas Polda Jatim terkait kepastian dan kesiapan jalur alternatif. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Jember, AKP Pirnadus Bagasinamarta, saat ditemui beberapa saat lalu. Kasat Lantas membenarkan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN berencana melakukan perbaikan jembatan di jalur Gumitir KM 233 hingga 500 yang berpotensi longsor. Untuk itu, BPJN meminta bantuan Satlantas Polres Jember untuk melakukan penutupan jalan secara total selama 2 bulan pengerjaan. Namun rencana penutupan jalan masih belum dapat dipastikan karena jalur tersebut berpotensi berpengaruh terhadap sejumlah daerah lain seperti Situbondo.
Penutupan jalan memungkinkan akan menyebabkan kepadatan kendaraan, sehingga perlu persiapan matang untuk mengantisipasi segala kemungkinan seperti kemacetan. BPJN bersama Datlantas Polda Jawa Timur dan stakeholder terkait masih akan membahas rencana tersebut untuk menentukan langkah terbaik. Hal tersebut masih rencana karena kami dari Satlantas mengarahkan BPJN untuk berkoordinasi dengan Provinsi dan Polda, Ditlantas Polda Jatim. Karena dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya secara wilayah saja, wilayah dari Jember, tapi juga akan berdampak pada Situbondo, Bondowoso, juga Lumajang. Kepadatan arus akan mengalih dari yang biasa lewat Gumitir akan menuju utara. Jadi hal-hal tersebut perlu kita antisipasi dan rapatkan bersama, tidak bisa sepihak. Ini rencana penutupan kapan kemudian? Untuk rencana penutupan masih belum bisa kita pastikan waktunya, namun kalau misalnya kita lihat yang beredar ya di media sosial itu kemungkinan pertengahan bulan Juli. Tapi kita masih menunggu rencana setelah di minggu awal Juli akan dilaksanakan rapat bersama dari BPJN bersama Ditlantas dan stakeholder untuk terkait eksekusi pelaksanaan ini bagaimana ke depan. Untuk jalur alternatif seperti apa dan nantinya? Ya, untuk jalur alternatif di Gumitir sendiri sementara kita belum ada, maksudnya ketika jalan di kilometer 233 itu ditutup, maka jalur alternatif mau tidak mau harus diarahkan ke arah utara, melewati Situbondo, Bondowoso, ya, kemudian masuk ke Ketapang, begitu pula sebaliknya. Hasil rapat tersebut diharapkan perbaikan jembatan dapat dilakukan dengan efektif dan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan bagi pengguna jalan. Lutfikur Rahman, CTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi
aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendi? Ana materi iki terangno Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda iki. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox, dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Daya tarik kolosal Topeng Kaliwungu yang melibatkan 500 penari dan digelar di pesisir pantai selatan di Lumajang pada Minggu sore. Acara yang diberi nama Segoro Topeng Kaliwungu itu menyedot perhatian wisatawan dunia dan telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2025. Berlatar ombak pantai selatan Watu Pecak di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, gelaran Festival Segoro Topeng Kaliwungu menghipnotis ribuan pengunjung dari berbagai daerah hingga dunia. Bertajuk Mystical of Kaliwungu, festival budaya ini melibatkan 500 penari profesional hingga pelajar yang disimbolkan sebagai kebangkitan eksistensi kesenian. Tarian Topeng Kaliwungu sendiri menjadi warisan budaya tak benda asli dari Lumajang. Tarian ini menceritakan sosok baladewa Raja Kerajaan Madura yang dipuja dan diagungkan layaknya dewa. Topeng putih menyimbolkan kesucian, serta gerakannya menyimbolkan karakter gagah berani dan ketegasan. Gelaran tahunan Segoro Topeng Kaliwungu ini telah masuk dalam 110 agenda event nasional 2025. Segoro Topeng Kaliwungu. Jadi kami dari Kementerian Pariwisata hadir di sini karena event ini masuk dalam salah satu Karisma Event Nusantara. Ada 110 yang dikurasi oleh tim independen untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2025. Dan Lumajang akhirnya masuk ya Ibu ya, Segoro Topeng Kaliwungu ini. Jadi KEN ini memang tidak mudah untuk bisa masuk KEN karena pertama dia harus konsisten kehadirannya ke publik, kemudian dampaknya harus jelas ke publik. Itu ada beberapa hal yang harus terpenuhi begitu, kemudian baru bisa masuk Karisma Event Nusantara. Jadi selamat kepada Ibu Bupati, kepada Pak Wagub, kepada seluruh masyarakat Lumajang. Karena dari Kementerian Pariwisata, dari Menteri, dari Wamen tentu luar biasa, dan ke depan semakin kita harapkan semakin besar, terutama soal investasi. Ya. Jadi kami sudah sampaikan kita butuh investor untuk membangun pariwisata kita. Ribuan pengunjung memadati pantai Watu Pecak, tak hanya wisatawan lokal tetapi juga dunia. Event Segoro Topeng Kaliwungu ini menjadi branding wisata dan menjadikan budaya sebagai daya tariknya. Indonesia is really amazing. I'm loving it. It's beautiful. And the culture is incredible. We really enjoyed this. We never seen so many people dancing. Like, it was amazing. Yeah, it was incredible to see the dance and the people and the coordination. Our time here is being amazing. The people are really kind and we are really enjoying every minute. It's really good. Selain untuk menarik wisatawan, pertunjukan ini sebagai upaya melestarikan kesenian tradisional hingga kekayaan budaya. Yongki Nugroho, CTV. Produksi kopi luwak kini tak lagi memelihara habitat hewan luwak. Inovasi petani sekaligus pelaku usaha di lereng Gunung Argopuro Situbondo berhasil menghasilkan kopi dengan cita rasa setara kopi luwak. Bermodal mesin fermentasi, karya mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.
Beginilah proses awal pengolahan kopi oleh kelompok Red Baderan di Sumber Malang, Situbondo. Biji kopi merah diseleksi secara manual, dipisahkan dari kulitnya, lalu dimasukkan ke mesin khusus mereka sebut mesin ohmik. Mesin ohmik adalah alat fermentasi temuan Universitas Hasanuddin di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Jamaluddin Jompa. Alat ini beroleh melalui penelitian selama 6 tahun berkolaborasi dengan Dikti. Melalui pengendalian suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan dalam tabung tertutup, dalam 24 jam biji kopi terfermentasi secara alami, menghasilkan rasa khas seperti kopi luwak. Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang mewakili Rektor Unhas menyebut, teknologi ini sudah diuji produksi massal oleh Koperasi Merah Putih yang membina kelompok petani Red Baderan. Setiap hari, mesin ini mampu mengolah hingga 75 kg biji kopi mentah. Cita rasa dan kualitas dari kopi yang dihasilkan dari teknologi ohmik ini sama atau melebihi dari kopi luwak. Jadi itu sama. Tapi dengan teknologi ini bisa menghasilkan volume yang lebih besar. Kemudian tentunya kita tidak membutuhkan hewan luwak yang banyak sekali, sehingga mereka juga bisa terjaga kelestariannya seperti itu. Kemudian volumenya lebih besar, kepadatan lebih baik, dan lebih efisien dari segi biaya dan sebagainya. Dari persentase perbedaan antara kalau pakai luwak asli dengan ini? Sebenarnya ini kita sudah cobakan seperti tadi Prof. Saling disampaikan di Jember, ada laboratorium yang bersertifikat. Itu kita dapatkan 87 untuk cupping testnya, dan laporan yang diperoleh para peneliti kita untuk luwak masih sampai 85. Oke. Jadi harapannya kita memberi branding sebenarnya kan tagline kita kopi luwak tanpa luwak, jadi tidak mesti menggunakan hewan yang dalam jumlah banyak. Kita bisa menghasilkan kopi tersebut atau daging. Diolah melalui fermentasi buatan ini, kopi Arabica bisa bernilai grade 87. Artinya kualitas kopi luwak melampaui pada umumnya bernilai 85. Dalam sekali produksi, nilai ekonomisnya setara memelihara 7.500 ekor luwak, tanpa resiko kesengsaraan hewan dan kontroversi lingkungan. Kan sekarang musim panen, satu hari itu 4 truk atau 32 ton itu keluar dari Kabupaten Situbondo di satu wilayah desa saja, belum di kecamatan lain gitu ya. Artinya kalau kemudian kita sentuh dengan teknologi ini, pasti ada nilai tambah ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat petani kopi di sekitaran Kabupaten Situbondo. Nah, berapa nilai tambahnya? Tadi saya diskusi untuk green bean saja, asalkan bisa naik di angka 50.000 per kilogram, itu sudah cukup lah untuk modal untuk HPP lah ya. Itu sudah angka yang moderat ya untuk teknologinya, bahkan untuk masyarakat juga menikmati. Saya katakan kopi ini sebelum difermentasi biasanya jualnya di green bean-nya selisih 50.000 gitu ya. Dari angka 70, 90.000 atau 100.000 tinggal ditambah 50.000, orang sudah bisa merasakan kopi dengan fermentasi dan rasanya itu bisa melebihi kopi luwak. Jika selama ini kopi petani hanya dijual dalam bentuk green bean seharga 50-70 ribu per kilogram, maka kini dengan teknologi ohmik, nilai jualnya meningkat hingga 175 ribu rupiah per kilogram. Membuktikan bahwa tagline Dikti yaitu Kemendiktasan Tech berdampak. Andi Nurholis, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. CTV 1